Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pengertian dari auxiliary verb. Auxiliary verb adalah kata kerja yang digunakan untuk mampu memperjelas kata kerja utama. Dengan kata lain, kata kerja bantu ini berfungsi untuk membentuk atau memberikan tambahan makna pada sebuah klausa atau kalimat. Oleh sebab itu, auxiliary verb tidak bisa digunakan tanpa kata kerja utama. Auxiliary verb digunakan untuk memperlihatkan tense, aspek, modal, penekanan, dan lain sebagainya dalam sebuah klausa atau kalimat. Kata kerja bantu ini biasanya muncul sebelum kata kerja utama. Jenis-jenis auxiliary verb. Yang pertama primary auxiliary verb, yang kedua modal auxiliary verb. Primary auxiliary verb terbagi dari be, do, dan have. 1. Be. Auxiliary verb be terbagi menjadi am, are, is, was, be, being, been. Pada sub tema ini yang akan dijelaskan hanya be. Am, are, is, was, dan were. Adapun be, being, dan been digunakan dalam kombinasi dengan auxiliary verb yang lain. A membentuk present continuous tense. Rumus be, am, are, is plus verb. Contoh kalimat I am reading book. We are watching TV. She is cooking. B. Membentuk past continuous tense. Rumus be, was atau were plus verb. Contoh kalimat I was reading book yesterday. We were watching TV. She was cooking. C. Membentuk pasif. Rumus untuk present be, am, are, is plus verb 3. Contoh I am given a letter. Aku diberi surat. 2. Do. Auxiliary verb do terbagi atas do, dos, dan did. Do dan dos digunakan pada saat present dan did digunakan pada past. Membentuk negatif sentence, kalimat negatif. Rumus do, dos, atau did plus not plus verb 1. Contoh present I do not like it. Aku tidak suka itu atau dia. Membentuk kalimat larangan. Rumus don't plus verb 1 plus I. Contoh don't touch my handphone. Jangan sentuh handphoneku. Membentuk interrogative sentence, kalimat tanya. Rumus do atau dos, did plus s plus verb 1 plus c. Contoh do we disturb you? Apakah kami mengganggu? Membentuk negatif interrogative sentence, kalimat tanya negatif. Rumus do, dos, did plus not plus s plus verb 1 plus c. 3. Have. Have digunakan untuk kata kerja bantu dalam tenses, yakni perfect tense. Have digunakan untuk subjek. I, you, they, we, dan have berubah menjadi has jika subjek yang digunakan adalah he, she, dan it. Dalam bentuk past atau masa lampau, have akan berubah menjadi had. Had digunakan untuk subjek. Rumus s plus have atau has atau had plus verb 3 tambah c. Contoh I have visited my grandmother. She has written it. Modal auxiliary verb terbagi menjadi can, could, might, will, shall, ought, must, dan ought to. 1. Can. Menyatukan kemampuan. Contoh I can run fast. She can speak English better. Permintaan izin atau menanyakan kemampuan seseorang. Contoh can I help you? Can you speak English? 2. Could. 3. May. Contoh may I borrow your pen please? 4. Might adalah bentuk lampau dari may. Contoh might I give you suggestion? 5. Will.
Menyatakan kemauan atau rencana kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan di masa akan datang. Contoh, I will visit you next week. Contoh, will you come to party? 6. Would adalah bentuk lampau dari will, menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa lampau. Contoh, I would go to theater. 7. Shall. Shall ini sama gunanya dengan will. Shall digunakan dalam British English untuk membuat future tense untuk subjek I dan we. 8. Should adalah bentuk lampau dari shall. Guna should ini adalah menyatakan nasihat atau saran. Contoh, you should read this book. 9. Must. Penggunaan must ini diantaranya menyatakan kewajiban atau keharusan. 10. Ought to. Penggunaan auxiliary verb ini adalah menyatakan saran atau menyatakan apa yang benar dan tepat dilakukan. Contoh, she ought to discuss it with me. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.